kita jadi besar, mari kita bertumbuh dulu. Mari bertumbuh. Catat dengan baik. Orang banyak berkumpul di tempat itu bonus dari Tuhan. Anda bisa dipercaya berarti. Tapi kalau ini yang dipercayakan Tuhan, antara kita lihat kanan lu lagi, lihat kiri lu lagi, lihat belakang lu lagi. Memang ini berarti yang diminta Tuhan untuk bertumbuh. Harus bertumbuh. Anda tidak akan pernah berhenti mengawasi anak Anda. Sampai dia tua, Anda masih akan jadi orang tua dari anak Anda. Anda akan awasi dia, kalau salah dan tegur. Saya pun begitu, selama kau putuskan dirimu dari tempat ini, saya akan arahkan saudara kepada Tuhan. Saya tidak akan menyesatkan saudara. Amin. Saudara tahu kalau Roh Kudus di dalam Anda itu sama dengan Roh Kudus yang ada di dalam orang-orang di gereja yang besar. Gak ada yang amin kan? Roh Kudus di dalam Anda itu sama dengan Roh Kudus yang ada di gereja yang besar. Gak ada bedanya, sama. Hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja besar punya kuasa yang sama dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Saudara jangan hanya berfokus minta doanya hanya lewat ibu gembala. Anda jadi bodoh kalau Anda bertumbuh, tapi Anda nggak bisa berdoa pada kuasa yang sama ada pada Anda. Saya bilang sama Ibu Nida tentang kesaksiannya dia tadi, kamu berani melakukannya, berani ibu gembala. Minta ditemani, jangan sendiri. Karena butuh orang yang sepakat mendukung di dalam doa apa yang dia mau lepaskan. Saya jauh. Dia bilang berani. Doakan begini. Itu bungkus semua keluarga dulu. Dari yang keluarga inti sampai keluarga besar. Dengan kuasa darah Yesus. Selebihnya Tuhan yang bekerja. Buang di air yang mengalir. Atau ditanam di tanah yang paling dalam. Ya, itu firman Tuhan. Kalau saudara masih ada hal-hal kayak begitu, coba dikeluarkan. Saya nggak menuduh nih ya. Saya nggak menuduh. Tapi kalau Anda masih percaya hal kayak begitu disimpan-simpan di lemari, di rumah, di tempat beras, dimanapun itu, buang itu. Sungguh dari tempat ini saya bicara dengan penuh kasih. Karena Tuhan mau Anda bertumbuh. Ya? Pendeta yang ada di televisi dengan pendeta Anda di sini sama hebatnya, jadi jangan diremehkan. Tuhan yang menempatkan kami di sini, hamba-hamba Tuhan di sini, menjadi orang tua Anda. Jadi orang tua Anda. PDM dengan PDP sama kuasanya. Perang-urapannya Tuhan yang kasih. Masa jadi berbeda? Yang bikin beda kan kehidupan rohaninya. Makanya tadi saya bilang lihat kiri kanan, dia bertumbuh nggak? Biar pendeta juga lihat bertumbuh nggak? Saya percaya ya, Tuhan gak kebetulan membawa Anda ke tempat ini. Saya juga percaya Tuhan tidak iseng membawa saya memimpin di sini. Saya percaya. Saya percaya. Walaupun saya punya pilihan untuk berkata tidak, tapi kalau sampai mulut ini menyatakan dia, saya percaya bahwa Tuhan tidak kebetulan, tidak iseng membawa saya ada di sini. Sama seperti kita lahir di keluarga kita. Bukan kebetulan kita lahir di keluarga Sinambela, Simanjuntak, Muntek, Sinaga, sisi-sisi lainnya. Bukan kebetulan, itu Tuhan yang taruh di situ. Bukan kebetulan juga Anda lahir ditetapkan tahun 60, 70, 80, 90, 2000. Bukan kebetulan, itu Tuhan yang tetapkan di situ. Itu makanya rancangan Tuhan terhadap Anda dan saya adalah rancangan di ayat 18 tadi. Jalan orang benar seperti cahaya fajar, kian bertambah terang. Anda menjadi terang di tengah keluarga Anda, di kiri kanan Anda. Anda menjadi seorang pribadi yang punya dampak kepada siapapun. Coba lihat kiri kanan lagi, coba benar nggak dia bertumbuh nggak? Bertumbuh nggak sih? Coba lihat. Atau jangan-jangan dia udah mulai terhilang gelap seperti jalan orang fasik.
berhenti perdebatkan hal yang sia-sia, yang percuma. Gimana tuh ayatnya? 2 Timotius, hindari perdebatan yang tidak berfaedah, sia-sia. Ada tuh Timotius. Ya. Jadi Tuhan merencanakan dan rancangan Tuhan agar Anda kita semua bertumbuh. Katakan bertumbuh. Hidup Anda makin jelas, makin terang, semakin terang, semakin terang. Ada pertumbuhan di dalam diri Anda. Harus ada pertumbuhan dalam diri Anda. Karena Tuhan, lagi-lagi saya katakan, saya ulangi, Tuhan ini Anda bertumbuh. Ada memang betul pernyataan begini, Anda diterima apa adanya. Benar. Ya, benar. Saya ulangi, Anda diterima apa adanya oleh Tuhan. Tapi Tuhan tidak mau Anda terus-menerus apa adanya. Paham? Saya juga gitu, saya nggak mau Anda segini-gini aja, nggak mau. Saya nggak mau. Segini-gini aja tuh maksudnya, yang tadi itu masih ada iri-iri, ngambek-ngambek. Nggak mau saya. Capek saudara begitu. Karena kita nggak bisa mewujudkan visi Tuhan memperluas tempat itu. Itu visi yang mesti saudara tangkap. Itu bukan cuma sama saya dan suami, itu untuk lembah pujian. Tuhan bilang tempat ini akan diperluas. Anda diterima apa adanya, amin. Tapi Tuhan gak ingin kita sebatas apa adanya. Tuhan mau kita bertumbuh. Karena kalau kita tidak bertumbuh, kita akan mudah dibodohi oleh iblis. Dengan baik ya, Anda yang menonton khotbah ini. Kalau Anda tidak bertumbuh, Anda akan dibodohi oleh iblis. Bukankah anak-anak mudah tertipu? Coba kita tes. Kasih dia es krim sama cek 10 juta. Lembar cek 10 juta. Kasih. Mana yang dia pilih? Kenapa? Kenapa? Ya langsung cetak gitu. Nggak tahu fungsinya cek. Dan yang satu kertas. Yang kenapa dia lebih milih es krim? Coba. Tampilan bukan? Tampilan